Untuk teman-teman pelaku usaha, khususnya di sektor kuliner, sekarang kan ada program pemerintah itu yang namanya Chef Declare untuk menjamin produk kita ke konsumen sebagai produk yang sudah memiliki sertifikasi halal. Setelah pandemi itu pola pemasarannya teman-teman itu sudah berubah. Oke. Yang tadinya kontak langsung transaksinya sekarang itu lebih ke online. Semua sih yang melek digital karena faktanya itu ada beberapa yang sudah tidak lanjut usahanya karena dia terkendala di digitalisasi. Yeah. Dia tidak bisa menjual online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sobat podcast Bisa Jadi. Kembali lagi berjumpa bersama saya Acing masih dalam podcast Bisa Jadi. Bisa dong. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ya, luar biasa ya pada di hari yang cerah ini saya masih bisa hadir di hadapan teman-teman podcast Bisa Jadi dan tentunya bersama dengan bintang tamu yang pastinya nanti bakal memberikan banyak informasi nih kepada sobat podcast Bisa Jadi. Dan hari ini saya sudah kedatangan tamu kita dari komunitas Triple K atau Komunitas Kuliner Kendari. Iya, luar biasa sudah ada Bang Caki di sini. Kita kasih tepuk tangan dulu buat bintang tamu kita. Luar biasa. Bang Caki, apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir di Bisa Jadi podcast. Alhamdulillah. Sebelum kesini dari mana dulu tadi, Kak? Saya dari ada pertemuan tadi di komunitas lain. Selanjutnya ke sini. Tapi masih berhubungan dengan Triple K? Tidak lagi. Oh, beda lagi. Iya. Oke, sepertinya lumayan sibuk ya, Kak ya. Lumayan Luar sih. biasa. Baik. Nah, Kak, kita ngomong-ngomong soal Triple K nih. Kalau misalkan kayak saya kan sebagai orang Kendari ya, Kak ya, sering mendengar bahwa Triple K ini adalah komunitas yang mewadahi teman-teman UMKM khususnya di bidang kuliner tentunya Iya, atau betul. makanan pastinya. Nah, mungkin karena kebetulan ada ketuanya di sini akan lebih afdol lagi kalau dijelaskan secara langsung. Sebenarnya apa sih Triple K itu, Kak? Baik, sebelumnya Triple K ini kepanjangan dari Komunitas Kuliner Kendari. Iya. Nah, komunitas ini di mana di dalamnya itu ada beberapa pelaku usaha yang bergerak di bidang sektor kuliner yang ada di Kota Kendari. Iya. Nah, itu. Baik, dia ini dari tahun berapa Kak berdirinya? Triple K itu berdiri sejak tahun 2016 kalau nggak salah ya, 2016. Saat itu saya juga belum bergabung. Saya gabung itu nanti di tahun 2020 2020, berarti sampai sekarang. sampai sekarang. Oke, kalau jadi ketuanya mulai dari tahun berapa Kak? 2023 bulan 1 kemarin pelantikan. Oh, baru selamat ya Kak untuk pelantikannya, luar biasa. Baik, nah Kak, untuk Triple K ini sendiri Kak sebagai sebuah komunitas yang pastinya menjadi wadah dong untuk pelaku-pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner di Kota Kendari tentunya. Apa sih yang sebenarnya menjadi tugas dan fungsi dari Triple K ini sendiri Kak? Triple K itu adalah wadah untuk sektor kuliner ya. Di situ tugasnya adalah bagaimana menampung semua pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang sektor kuliner. Kemudian fungsinya itu sebagai komunitas yang bisa tempat belajar teman-teman pelaku usaha khususnya di bidang kuliner, tempatnya belajar dan mengembangkan usahanya itu sendiri. Seperti itu. Baik, nah kalau sampai sekarang sendiri jumlah UMKM yang tergabung di Triple K sendiri ini udah ada berapa banyak Kak? Kalau nggak salah itu ada 200-an lebih, tapi yang sudah tergabung di grup itu ada 100 lebih itu. Wah, lumayan banyak juga ya berarti sebenarnya UMKM di bidang kuliner khususnya yang ada di Kota Kendari begitu. Iya, lumayan banyak sih karena dilihat dari jumlah yang ada di Kota Kendari itu hanya sekian persen saja yang sudah bisa gabung di komunitas. Baik, itu kalau misalkan bergabung ke komunitas itu Kak ada persyaratan-persyaratannya juga nggak sih Kak? Persyaratannya itu dia tuh selain memiliki usaha, dia juga sudah bermain di sosial media seperti itu sih.
Baik, yang Syarat- penting ada usahanya, Iya, syarat kemudian utamanya itu adalah dia adalah pelaku usaha di bidang kuliner. baik, yang penting ada usahanya dulu ya Iya. di kuliner. Kalau nggak ada usahanya ya nggak bisa gabung juga Iya, gitu. betul sekali. Baik. Nah, Kak, kalau misalkan kan sekitar 200 ya, kurang lebih 200 lah ada pelaku UMKM di bidang kuliner yang tergabung dalam Triple K ini Iya. sendiri. Nah, kalau misalkan mereka yang tergabung itu, Kak, ada nggak sih mungkin privilege atau keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan gitu, Kak? Iya, banyak sih keuntungan yang didapat ketika bergabung di komunitas. Karena komunitas kuliner Triple K ini sudah banyak dikenal oleh dinas-dinas atau BUMN ketika mereka membuat event apa atau festival apa pasti mengundang Triple K. Jadi keuntungannya itu ketika bergabung ya kita dapat fasilitas untuk bisa bergabung di event tersebut. Seperti itu. Baik, berarti memang kalau Triple K ini sudah ada koneksi juga ya dengan pemerintah kota kita gitu, Kak? Iya, kemarin kan kita sudah dilantik oleh Sekda Kota Oke. Kendari. Jadi kita ada peluang untuk masuk di instansi atau dinas-dinas ketika mereka membuat festival terkait apa namanya UMKM. Jadi kita dilibatkan di sektor kulinernya. Seperti itu. Kalau untuk kemarin kan Kak Bang Caki bilang tadi baru dilantik. Itu dilantik sebagai apa, Kak? Sebagai ketua Triple K. Oh, berarti pada saat dilantik kemarin itu sekalian juga dengan kerjasama itu? Iya, betul. Oh, berarti memang kerjasamanya juga baru-baru terbangun tuh baru-baru ini? Atau sudah memang dari dulu? Jauh sebelumnya sih, sebelum saya gabung juga itu teman-teman pengurus itu sudah ada kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat dengan UKM, yang terkait dengan UKM. Baik. Nah, Kak, kalau untuk di Triple K sendiri, selain tadi memang ketika bergabung kita punya keuntungan bahwa karena ada kerjasama tadi ya dengan pemerintah sehingga ada peluang untuk dilibatkan dalam event-event yang Iya, diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, selain itu kalau dari Triple K sendiri ada program-program khusus juga nggak sih, Bang, untuk pelaku UMKM ini? Semenjak apa namanya setelah pelantikan kami kan langsung apa namanya raker. Nah, kebetulan kita ada beberapa bidang yang membawa beberapa bidang, kemudian ada beberapa program yang dilaksanakan, termasuk di bulan Maret kemarin itu Kendari Food Festival itu merupakan salah satu program tahunan Triple K. Setiap tahun itu diadakan dan tahun ini sudah tahun kelima. Kemudian lanjut di bulan April itu Festival Kuliner Ramadan. Itu setiap Ramadan itu diadakan. Seperti itu. Ada sih sebagian program lain, tapi menunggu dulu setelah rapat sesama pengurus. Baik, nah Kak, selanjutnya nih Kak, untuk di bidang UMKM dulu sendiri, atau mungkin saya sebenarnya pengen tahu dulu sih dari, kan yang pasti yang tergabung dalam Triple K itu adalah pengusaha-pengusaha di bidang kuliner tentunya. Iya. Berarti kalau Bang Caki ini sendiri juga punya usaha itu juga dong? Punya. Oke, kita pengen tahu dong kalau Bang Caki ini sendiri kemarin tuh ada usaha apa Kak? Atau sampai sekarang ini ada usaha apa Kak? Iya, terima kasih. Saya dulu itu apa namanya punya usaha kuliner, brandnya itu Ayam Caki. Iya. Ayam Caki itu apa namanya produksi ayam sejenis olahan ayam geprek, ayam crispy seperti itu. Saat ini saya berhenti sementara karena mungkin ada kendala. Kemudian saya buat apa namanya produk olahan pangan seperti itu. Baik. Nah, berbicara tentang kendala, ini Kak, salah satu kendala juga yang sempat dialami juga sama Bang Caki sampai sekarang berhenti dulu berarti usahanya ya. Baik. Nah, kalau melihat nih Bang, untuk khususnya UMKM kuliner di Kota Kendari, sebenarnya yang biasanya menjadi kendala itu apanya sih Bang? Kendalanya yang umum sih itu dari karyawan sih yang silih berganti. Jadi 1 bulan itu ganti lagi. Jadi kita sebagai owner itu jadi tantangan tersendiri untuk bagaimana memanage karyawan seperti itu. Baik, di karyawan ya biasanya yang menjadi kendala begitu. Kalau selain itu mungkin ada lagi nggak yang mungkin kayak Bang Caki pernah mungkin mendengar cerita dari teman-teman anggota dari Triple K yang menjadi kendala-kendala mereka gitu kan? Nah, baik. Setelah pandemi itu pola pemasarannya teman-teman itu sudah berubah. Oke. Yang tadinya kontak langsung transaksinya sekarang itu lebih ke
online. Iya. Jadi proses pemasarannya teman-teman itu lebih ke online. Jadi teman-teman itu dituntut bagaimana menguasai digitalisasi, termasuk digitalisasi dan bagaimana memasarkan produk mereka melalui online. Seperti itu. Baik, pemasaran melalui online pastinya dengan memanfaatkan digitalisasi yang zaman Iya. sekarang ya Kak. Karena ya biar bagaimana kita tahu ya bahwa sekarang pentingnya kita tuh memanfaatkan media sosial untuk menjadi salah satu tempat kita untuk promosi jualan tuh Iya. biasanya. Platform. Ya, sebagai platform untuk berjualan begitu. Nah, kalau Bang Caki melihat nih teman-teman UMKM khususnya di bidang kuliner di Kota Kendari, ini mereka semua apakah sudah melek begitu dengan apakah mereka sudah sadar dengan betapa pentingnya nih kita perlu promosi secara digital begitu atau seperti apa, Bang? Tidak semua sih yang melek digital, karena faktanya itu ada beberapa yang sudah tidak lanjut usahanya karena dia terkendala di digitalisasi. Iya. Dia tidak bisa menjual online seperti itu. Heeh. Baik, berarti memang masih ada yang mungkin belum tahu ya bagaimana caranya begitu. Iya. Atau memang tidak bisa atau seperti tidak punya fasilitas mungkin juga biasanya atau gimana tuh Bang melihatnya? Yang pertama itu kalau ibu-ibu ya seperti mama itu mungkin waktunya mereka untuk mempelajari itu tidak ada seperti itu. Biasanya itu mereka ikut pelatihan sih, tapi setelah pelatihan juga ndak ada impactnya. Oh iya, kurang kena mungkin ya ke Iya. mereka begitu. Nah, Bang, sebagai Triple K ya, sebagai sebuah komunitas yang mewadahi pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner, ada nggak sih kayak pelatihan-pelatihan juga atau pendampingan yang diberikan kepada pelaku UMKM atau yang tergabung dalam komunitas ini, bagaimana mereka supaya meningkatkan usaha yang mereka miliki begitu? Iya. Saat ini kalau di Triple K itu kan kita ada bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Ya. Itu lagi kita godok untuk bisa bekerja sama dengan instansi atau dinas terkait sehingga kita bisa kolaborasi terkait pelatihan-pelatihan yang bisa mendukung teman-teman UMKM. Salah satunya itu ya pelatihan untuk bagaimana bisa menjual online atau yang seperti kemarin itu foto produk seperti itu. Baik, berarti teman-teman Triple K juga tergabung dengan komunitas Triple K tidak serta-merta hanya ya udah bergabung gitu, tapi memang ada juga edukasi yang diberikan begitu Iya, kepada betul. pelaku-pelaku UMKM ya seperti yang dibilang sama Bang Caki tadi kayak ada pelatihan juga begitu. Ya pasti mereka juga dilatih bagaimana nih supaya meningkatkan usaha mereka agar tidak di situ-situ aja juga pastinya. Baik, kemarin itu kita juga kerjasama dengan Grab. Oke. Di mana Grab itu punya program yang disampaikan langsung ke pelaku usaha. Di situ juga pelaku usahanya bisa langsung daftar di aplikasi Grab. Seperti itu kerjasamanya. Baik, tapi memang sudah Triple K ini juga bisa dibilang sebagai jembatan juga begitu untuk teman-teman UMKM tentunya ya Kak ya, buat menjalin mitra lebih luas lagi lah gitu dengan pemerintah, dengan transportasi online begitu. Nah, Bang, tadi sempat disebutkan bahwa di Triple K ini ada divisi pendidikan dan edukasi tadi ya? Pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Iya, pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Nah, selain itu kalau di Triple K sendiri sebenarnya ada berapa ini sih, Bang? Berapa divisi sih? Di Triple K itu sendiri itu ada 7 bidang. Yang pertama itu bidang IT, kedua bidang membership, yang ketiga bidang humas, keempat bidang event atau pemasaran, kelima bidang perizinan lembaga, yang keenam inventaris aset, yang ketujuh itu tadi bidang pelatihan pengembangan. Memang banyak juga ya bidang-bidang yang tergabung di dalam yang pasti punya tugas masing-masing nih untuk memajukan UMKM kita begitu di Kota Kendari. Iya, betul. Baik, nah Bang, kita ini kan baru kelar dari pandemi nih bisa dibilang. Kemarin kan pemerintah udah mencabut ya status. Kemarin juga presiden, kemudian juga presiden udah ini kan lepas masker gitu dan akhirnya kita terbebas. Tapi kita tahu nih bahwa pada saat pandemi kemarin itu
UMKM bagaimana mereka terpuruknya begitu, Iya, Bang. betul. Nah, kalau Abang sendiri melihat dengan kebijakan terbaru pemerintah yang memberikan kebebasan, bahkan mencabut status PPKM sendiri itu, bagaimana Bang melihat UMKM kita? Apakah mereka kembali bertumbuh atau mencoba bangkit atau seperti apa, Bang? Iya, dengan adanya kebijakan tersebut, itu merupakan angin segar untuk pelaku usaha kuliner, terutama yang tadinya tidak bisa membuka usahanya melalui online, jadi bisa membuka langsung. Nah, itu sangat berpengaruh dari pengembangan usaha teman-teman. Jadi ada sebagian yang tutup, terus setelah adanya kebijakan tersebut, jadi usahanya buka kembali. Oke, Iya, berarti mereka akhirnya punya semangat kembali ya, Bang, iya untuk betul. kembali bangkit. Entah itu mungkin dia usahanya yang sempat tutup atau malah baru buka begitu. Iya, Baik. betul. Nah, Bang, kalau melihat di Kota Kendari nih, kita kan di Kota Kendari punya wisata ya ada, kemudian juga kita punya beragam kuliner yang Iya. menarik-menarik begitu. Kalau Abang sendiri melihat peluang usaha kuliner di Kota Kendari itu seperti apa sih? Peluang usaha untuk kuliner sih sangat berpeluang sih di Kota Kendari karena eh, yang yang lebih berkembang itu dilihat dari sektor-sektor itu adalah kuliner. Seperti yang kita lihat sekarang faktanya itu di setiap jalan itu, apalagi di jalan sepanjang jalan Kendari Beach itu rata-rata kan kuliner semua itu. Iya. Iya, seperti itu. Baik, berarti memang kita punya peluang yang besar ya. Iya. Sebagai ya ibu kota juga kan pasti. Iya. Berarti itu adalah peluang bagi teman-teman pelaku UMKM. Mungkin ya kayak seperti yang ada di meja kita ini merupakan salah satu UMKM kuliner juga ya, Iya, ya Bang betul. ya, yang pastinya memanfaatkan peluang apa nih yang ada di sekitar kita begitu, yang Iya. bisa kita jual begitu dan dikemas secara menarik sehingga bisa bernilai jual yang tinggi juga begitu ketika sudah cantik kemasannya Iya, betul. gitu. Baik. Nah, tadi di awal tuh kita sempat singgung ya bahwa teman-teman Triple K tuh punya kerjasama sama pemerintah dalam event-event sendiri. Nah, kalau secara umum Abang nih melihat pemerintah Kota Kendari sudah seberapa besar mereka tuh memberikan perhatian begitu atau memberi dukungan kepada pelaku UMKM di Kota Kendari, Bang? Iya, baik. Kalau untuk pemerintah Kota Kendari sih, saya rasa sangat sangat mendukung dari kegiatan-kegiatan pelaku usaha yang ada di Kota Kendari. Dari beberapa program yang diadakan pemerintah itu, pemerintah itu sendiri banyak melaksanakan pelatihan-pelatihan terkait pengembangan usaha teman-teman UMKM. Jadi itu sangat sangat membantu yang tadinya pandemi, setelah pandemi jadi ada lagi ilmu yang baru didapatkan dari pelatihan. Jadi semangat baru lagi untuk teman-teman UMKM untuk bangkit. Baik, berarti memang pemerintah kita juga kalau dari Triple K sendiri melihat memberikan perhatian yang cukup besar juga ya untuk pelaku UMKM kita di Kota Iya, Kendari betul. begitu. Baik, nah sebagai penutup nih Bang, terakhir nih mungkin yang bisa disampaikan kepada pelaku UMKM, nanti boleh lihat ke kamera. Apa nih pesan-pesan mungkin yang pengen disampaikan kepada pelaku-pelaku UMKM kita nih? Baik, untuk teman-teman pelaku usaha, khususnya di sektor kuliner, sekarang kan ada program pemerintah itu yang namanya Safe Declare, sertifikasi halal gratis. Itu harusnya dimanfaatkan untuk teman-teman UMKM untuk menjamin produk kita ke konsumen sebagai produk yang sudah memiliki sertifikasi halal. Kemudian untuk di Kota Kendari itu sudah ada namanya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Di situ PLUT itu adalah rumah UMKM. Di situ teman-teman UMKM dari sektor apa saja itu bisa datang ke PLUT untuk mendapat fasilitas pelayanan, karena di situ ada beberapa konsultan pendamping yang bisa membantu teman-teman pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Kira itu kalau terkait pemasaran teman-teman pelaku usaha, sebaiknya itu kita melek teknologi ya. Jadi kita kembangkan melalui digitalisasi seperti itu. Baik, luar biasa ngobrol-ngobrol kita bareng Bang Caki. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat tamu kita
Luar biasa kita udah dikenalin sama Triple K, terus juga ngobrol-ngobrol dikit ya Kak soal UMKM di Kota Kendari khususnya di bidang kuliner itu seperti apa begitu. Dan memang kita tahu bahwa ya tadi ya seperti yang udah dibahas bahwa pemerintah juga memberi perhatian. Kemudian Iya. Triple K sebagai komunitas yang mewadahi teman-teman UMKM juga memberikan pendampingan bahkan memberikan edukasi kadang juga ya kepada pelaku UMKM bagaimana mereka supaya usahanya tuh bisa berkembang, Iya. bagaimana mereka berinovasi dengan usaha-usaha yang mereka punya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak buat Bang Caki yang Baik, sama-sama. mungkin di tengah kesibukan ya pastinya ya sudah menyempatkan hadir bersama kita pada sore hari ini tentunya. Baik, dan juga buat sobat podcast bisa jadi terima kasih sudah menyaksikan podcast kita ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Semoga apa yang kami obrolin tadi bisa memberikan informasi terbaru atau bahkan inspirasi kepada sobat podcast bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.